Oke, bisa dengar suara saya ya? Halo? Bisa, Bu. Oke. Oke, kita mulai aja kuliah kita hari ini. Ya, pada semester ini ya saya akan memandu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah ya. Jadi, di sini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah, karya ilmiah ya. Jadi karena target kalian adalah membuat sebuah proyek akhir, di mana proyek akhir itu merupakan salah satu karya ilmiah juga ya. Jadi, di sini nanti akan saya tekankan bagaimana membuat sebuah karya ilmiah dan juga, khususnya adalah membuat proposal proyek akhir. Jadi semoga, semester ini kalian, bisa mendapatkan ide topik yang bisa digunakan untuk penelitian, maaf bukan penelitian, untuk proyek akhir ya, syukur-syukur nanti bisa dilanjutkan, eee, untuk proyek akhir, pada semester 6 ya, kalau yang AK mungkin semester 3. Jadi, semester depan itu, kalian harus mencari topik untuk proyek akhir ya, dan mungkin kalau nanti, pada mata kuliah ini kalian mendapatkan ide yang cukup bagus, nah itu bisa dilanjut untuk proyek akhir, gitu ya. Oke, baik bisa dilihat ya, PowerPoint-nya bisa terlihat. Oke, eee, untuk, mata kuliah ini ya, jadi output dari mata kuliah ini adalah nanti, kalian semua bisa mengimplementasikan ya, sebuah proposal proyek akhir ya. Tentu saja kalau proposalnya sudah bisa diimplementasikan, artinya kalian sudah bisa mencari sebuah tema permasalahan ya, kemudian, eee, juga, bagaimana solusinya ya, kemudian bagaimana kontribusi dari penelitian atau proyek akhir kalian, serta membuat sebuah proposal ya, sesuai dengan format dari PENS ya, IT PENS. Ya. Untuk materinya sendiri kita punya 14 minggu, ditambah 2 minggu untuk pengayaan dan penilaian ya. Jadi, pada minggu pertama ini kita masih pendahuluan ya, kemudian minggu kedua ini membuat sebuah, eee, ba teori ya, masuk teori tentang bahasa tulis ilmiah. Kemudian minggu ketiga ini juga masih teori tentang mengenal karya tulis ilmiah. Mulai minggu keempat, 5, 6 ini masuk ke materi tentang penulisan karya ilmiah yang terdiri dari bagaimana menulis pendahuluan, kajian pustaka, dan desain sistem. Kemudian minggu ke-7 ada UTS ya. Minggu ke-8 ini ada penulisan makalah. Minggu ke-9, 10 ini, kalian saya kasih waktu untuk menulis sebuah proposal proyek akhir dan dipresentasikan pada minggu yang ke-11, 13 ini kalau, nggak nutut nanti bisa ditambahkan
14 dan 15. Jadi untuk akhir semester nanti penilaiannya berdasarkan hasil proposal yang sudah kalian buat. Kemudian ya kalau belum selesai nanti bisa ditambahkan di minggu ke-15 dan nanti minggu yang ke-16 ini hanya pengumuman nilai saja. Ya, kita mulai mengenai mata kuliah atau kita mulai ya dengan bagaimana kita memilih sebuah topik penelitian ya. Jadi untuk memilih sebuah topik penelitian. Oh ya, ini ada yang merekam nggak ya? Karena mungkin ada yang nggak bisa ikut. Oh ada, oke. Mungkin ada yang ikut asinkron nanti ya. Oke. Jadi kalau kita mau membuat sebuah topik penelitian, ada 3 pertimbangan yang harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama itu adalah dari permasalahannya. Jadi pertimbangan yang pertama adalah dari permasalahan ya. Kemudian yang kedua itu adalah solusi dan yang ketiga kontribusi. Jadi 3 hal ini yang harus dipertimbangkan pada saat kita memilih sebuah topik penelitian. Ya, oke. Yang pertama itu adalah tentang permasalahan. Nah, permasalahan yang dipilih yaitu harus permasalahan yang nyata. Jadi artinya bahwa permasalahan itu memang eh, apa ya muncul di sekitar kita, muncul di masyarakat. Ya, di sekitar kita itu bisa di lingkungan yang kecil, keluarga, mungkin juga teman sekelas atau mungkin di lingkungan RT atau sekitar rumah dan mungkin lebih besar lagi ya di kabupaten, provinsi atau juga negara. Jadi permasalahan itu harus nyata. Kemudian permasalahan itu harus mempunyai tingkat urgensi yang tinggi. Ya. Jadi seolah-olah kalau permasalahan itu bisa menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Gitu ya. Misalnya muncul masalah banjir. Nah banjir itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa merugikan banyak orang. Nah, artinya bahwa permasalahan yang kita ambil itu adalah permasalahan yang sangat urgent. Gitu. Ya. Kemudian uh, belum ada solusi yang baik sampai sekarang. Gitu ya. Jadi kalau bisa permasalahan itu memang kita ambil karena memang belum ada solusi yang terbaik. Ya. Ada solusinya, tapi mungkin belum tepat, belum cocok, atau tidak sesuai dengan uh, tidak sesuai dengan kearifan lokal gitu ya. Jadi maksudnya tidak sesuai dengan aku tahu mungkin tidak apa ya desainnya tidak UI-nya ya user interface-nya itu tidak bagus. Nah itu bisa jadi salah satu yang menyebabkan suatu permasalahan itu belum ada solusi yang terbaik. Ya. Nah permasalahan itu kalau dibiarkan tanpa solusi makin berbahaya. Nah ini tingkatan yang uh, paling tinggi gitu ya. Jadi ada beberapa permasalahannya itu kalau dibiarkan tanpa solusi itu bisa semakin berbahaya. Oke. Contohnya, misalnya, misalnya sistem informasi akademik, gitu ya. Atau juga misalnya
kalau kita online ternyata kita tidak punya, sistem untuk melakukan video conference gitu ya. Nah itu kan berbahaya, bisa-bisa nanti, eee, apa yang disampaikan oleh kita, ya, oleh dosen, itu ternyata tidak bisa ditangkap dengan baik, ya. Kalau kita pakai chat lewat WA, nah itu tidak bisa ditangkap dengan baik. Akibatnya apa? Akibatnya learning outcome-nya, ya, atau capaian pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, itu salah satu, ya, salah satu, eee, contoh permasalahan, ya. Oke. Nah, pertimbangan yang kedua, dari yang pertama itu harus dipertimbangkan permasalahannya. Kemudian yang kedua yang dipertimbangkan itu adalah solusi, ya. Karena kita adalah, eee, dari prodi teknik informatika, ya tentu saja yang, eee, solusi yang ditawarkan itu adalah dengan komputasi. Dengan komputasi itu bisa dengan membuat sebuah sistem informasi yang berbasis web, basis mobile, kemudian juga mungkin dengan sebuah, eee, sis sistem, pendukung keputusan, ya, atau bisa juga, sistem apa, eee, sistem editor gitu ya, atau juga aplikasi, ya aplikasi ya. Jadi aplikasi itu masuk di komputasi. Oke. Kemudian yang perlu dipertimbangkan dari solusi ini adalah solusi itu harus harus unik ya. Maksudnya unik itu bahwa solusi itu, eee, belum dilakukan oleh orang lain, gitu ya. Jadi misalnya kalau seumpamanya solusi itu sudah ada software-nya. Nah, kita, jangan mengambil solusi yang seperti itu, tapi bisa kita cari ya, kekurangan dari sebuah software, ya. Oh suatu software itu ternyata dia tidak bisa melakukan apa, gitu. Nah, itu bisa dijadikan nanti masuknya di kontribusi, ya. Karena itu biasanya solusi itu harus unik, ya. Kalaupun masalah yang diangkat sama, ya, solusi yang ditawarkan itu bisa berbeda. Contohnya saja kalau kalian mencari ojek online ya. Nah itu bisa menggunakan, apa, Grab, bisa menggunakan Gojek, Gojek ya, Grab atau Gojek. Nah, itu dia mempunyai model solusi yang berbeda, ya meskipun sama, masalah yang diangkat itu sama, tapi solusi yang ditawarkan itu berbeda. Nah, solusi itu biasanya unik, ya, modelnya unik. Ya, itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, tentang tingkat kesulitan, ya. Jadi solusi itu mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang sederhana, ada yang, kompleks, ya. Kalau yang sederhana itu misalnya, ya, kita menyelesaikannya dengan menggunakan query, ya, query aja. Jadi ada apa, ada permasalahan udah kita pakai database, kita pakai query. Nah, ada lagi model yang mungkin kesulitan kalau kita pakai query, ya. Sehingga harus dibuat metode yang lebih lebih kompleks ya. Misalnya menggunakan metode SPK ya, sistem pendukung keputusan, AHP, atau mungkin membutuhkan sistem yang lebih atau menggunakan, model yang lebih bagus lagi, misalnya menggunakan AI ya, artificial intelligence, menggunakan fuzzy, clustering, ya, atau juga neural network.
bahkan deep learning. Nah, dan itu tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kalau query mudah, semakin tinggi SPK lebih sulit. Nanti AI lebih sulit lagi, ya. Deep learning lebih sulit lagi. Jadi itu tingkat kesulitan dari sebuah solusi. Dan pertimbangan berikutnya adalah kontribusi, ya. Jadi kontribusi itu bisa sedikit, bisa besar, kontribusinya besar. Nah, semakin tinggi kontribusi itu biasanya akan membawa manfaat yang lebih besar, ya. Dan kalau kita bicara tentang manfaat, ya, maka manfaat itu, ya, harus dijelaskan, ya, bermanfaat untuk siapa dan dalam bentuk apa. Ya. Jadi nanti biasanya di proposal itu akan ada subbab yang namanya manfaat. Nah, manfaat itu harus dijelaskan. Nah, bermanfaat untuk siapa, ya, dan dalam bentuk apa. Ya. Ya. Kemudian kalau kita mempertimbangkan sebuah topik penelitian, ya, itu sebenarnya awalnya dimulai dari sebuah mimpi. Ya, jadi kalian punya mimpi, di mana mimpi itu mungkin bisa jadi kita ambil dari permasalahan yang ada di sekitar kita, di mana permasalahan itu harus real, ya. Mungkin semua orang juga tidak pernah membayangkan, gitu. Jadi seperti Gojek itu terkenal sampai sekarang. Nah, itu mungkin awalnya juga dari mimpi. Dia berharap kalau mau manggil ojek nggak perlu kita ke pangkalan ojek, tapi dipanggil ke rumah. Nah, itu mimpi. Ya, sehingga dari mimpi itu muncul ide. Idenya apa? Oh ya, bikin aplikasi yang berbasis mobile, gitu ya, yang mudah diakses oleh pengguna, di mana nanti menghubungkan antara ojek dengan penggunanya. Itu idenya. Akhirnya kemudian muncul topik. Nah, jadi dari solusi yang unik tadi itu menjadi sebuah topik penelitian. Ya. Jadi di mana topik penelitian itu, ya, berasal dari solusi yang akan ditawarkan. Oke. Nah, kemudian di dalam menentukan sebuah topik tadi, ya, ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah problem domain, kemudian problem dan solusi. Problem domain itu apa? Problem domain itu adalah bidang area permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Jadi domain dari bidang penelitian yang dilakukan itu bidangnya apa. Ya, jadi area, field, ya, itu masuk di problem domain. Kemudian berikutnya adalah problem. Problem itu adalah masalah itu sendiri, ya, permasalahan. Akan diambil permasalahan yang kita hadapi. Ini sih, itu adalah penyelesaian dari masalah yang kita temukan. Yang kita seperti dari situ harus menjadi contoh deteksi terbanyak ini masalah kalau kita lihat di sini adalah deteksi kanker. Jadi deteksi domainnya itu adalah kanker. Nah, kanker ini adalah domain yang akan dibahas. Ya. Bidang yang akan dibahas itu di sini adalah kanker. Masalahnya adalah sulitnya mendeteksi kanker. Nah,
solusinya menggunakan neural network ini. Ya, ini solusinya. Oke. Itu kira-kira contoh dari bagaimana kita mempertimbangkan sebuah topik penelitian. Ya, jadi harus ditemukan dulu ada masalah apa, solusinya apa, ya, dan kontribusi. Ya, oke. Jadi nanti kontribusinya itu di sini. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah permasalahan dan solusi, gitu ya. Nah, kontribusi itu nanti bisa dicari misalnya seperti deteksi kanker dengan neural network. Nah, itu kita bisa belajar dari penelitian yang sebelumnya. Oh, neural networknya itu kalau model yang ini, gitu ya, model A, itu ternyata ada kekurangannya di mana. Nah, itu bisa kita jadikan kontribusi dengan membuat yang lebih baik model neural network ini. Nah, itu contohnya. Ya. Oke. Itu kira-kira untuk hari ini mungkin ada yang bertanya, kita diskusi aja. Bu, permisi Bu. Ini kan ada yang dari semester 2. Nah, ini kan masih apa? Rata-rata kan masih belum ada ide untuk membuat proposal itu bagaimana, Bu ya? Makasih. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi paling enggak, kok ada semester 2 ya? Semester 4 semuanya. Enggak apa-apa. Jadi mungkin itu tadi ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi penelitian itu bisa dimulai dari sebuah mimpi. Ya, mimpi muncul ide. Nah, diharapkan nanti dalam semester ini kalian punya sebuah mimpi paling enggak atau sebuah ide yang nanti bisa dituangkan menjadi sebuah proyek akhir. Gitu. Ya, jadi jangan khawatir meskipun dari semester 2 nggak masalah. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, Vi, semester berapa ya, Vi? Saya semester 2, Bu. Oh, semester 2. Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya lagi? Yang semester 2 siapa aja? Lain Yavi, siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Fajar, Rizky. Siapa Rizky? Siapa? Rasmi juga. Oh, banyak ya? Oke. Mereka jelas. Adaptif. Oke. Oke, nggak masalah ya. Hafiz, Firman Fajar. Oh, ada sekitar 20 orang ya. Oke, terima kasih. Kalau yang dari AK, yang dari AK siapa? Loh, kayaknya kok sama ya, yang dari AK dengan semester 2. Jadi kalau AK itu kan cuma 3 semester ya.
Kalau AK 3 semester, jadi semester depan harus sudah proposal gitu kan ya? Oke. Nggak ada yang bertanya lagi? Ya, mungkin semester ini Evandri. Oh, yang AK semester ini proposalnya. Oke, berarti yang proposal harus paling enggak selesai matkul ini bisa mendapatkan sudah jadi ya proposalnya ya. Yang saat ini mengambil proposal proyek akhir. Kalau proposalnya sudah jadi malah enak. Tinggal ujian aja nanti. Oke. Baik, jadi mungkin mulai sekarang coba kalian cari permasalahan di sekitar ya, yang mungkin atau mungkin kalian pernah baca-baca gitu ya. Oh, kok ada masalah ini ya, kok saya tertarik bidang ini gitu ya. Nah, itu bisa juga ya. Apapun yang ada di pikiran kalian, jadi mimpi, jadi ide, ya. Nah, itu coba mulai dicari ya, mulai dicari dari sekarang ada permasalahan apa, itu yang penting ya. Permasalahan apa yang ada di sekitar kalian ya, atau mungkin lebih besar lagi ya, yang secara umum. Nah, kemudian nanti coba dituangkan ke dalam sebuah sebuah ide ya, sebuah judul atau sebuah topik. Jadi bedanya gini, kalau topik itu bukan judul yang fix ya, tapi kira-kira saya punya topik tentang ini ya. Topik ini awalnya dari mana? Dari suatu permasalahan. Permasalahan ini saya punya ide untuk solusinya, gitu. Ya. Biasanya sih kalau yang D3 itu kalian boleh menggunakan model ini aja, aplikasi sistem informasi, gitu ya. Oke, Aris mau tanya, Nama Rani? Oke, Ranu mungkin pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan. Maria Sri Wahyuni. Izin bertanya, Bu, untuk penulisan judul proposal, apakah ada ketentuan atau aturannya? Nah, judul proposal ya, itu paling enggak itu meliputi 3 hal tadi ya. Ada problem domain, problem, dan solusi. Ya. Itu yang biasanya digunakan ya. Paling tidak terdiri dari 3 hal tersebut. Problem domain, problem, dan solusinya. Gitu. Misalnya sistem informasi pembuatan sistem informasi akademik di SDA gitu ya. Nah, artinya bahwa ada problem domainnya itu adalah di SD gitu ya. Kemudian yang menjadi permasalahan itu adalah sistem informasi akademik gitu. Itu domain permasalahannya.
Nah, biasanya ditambahkan dengan solusi, ya. Solusi berarti solusinya adalah membuat sebuah sistem informasi akademik, gitu kan. Ya. Bisa juga misalnya ditambahkan berbasis web, gitu ya. Izin pertama, Bu, mungkin ada referensi jurnal-jurnal yang bisa kita pelajari untuk memulai membuat karya ilmiah. Mungkin kalian bisa, ini maksudnya ini teori tentang karya ilmiahnya atau untuk topik penelitiannya ya? Kalau topik penelitian, kalian bisa, buka digital library-nya PENS ya. Saya agak lupa itunya apa. Oh, ini ada. Oh, bukan. Bentar. Bukanya di mis.pens.ac.id ya. Bentar. Mana ini? Oh ya, ini ada ya. digilab.pens.ac.id. Nah, itu mungkin bisa dimulai dari situ ya untuk melihat beberapa karya ilmiah dari kakak-kakak kelas kalian, gitu ya. Mungkin lebih oh ya, ini ada. Oke. Ini udah ada yang ngasih link-nya. Oh iya, ini Fajar yang ngasih. Ya. Ada lagi mungkin yang bertanya?
Jadi kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya untuk pertemuan kita hari ini, ya. Jadi PR-nya kalian coba mencari ide, ya, topik permasalahan yang ada di sekitarnya yang nanti bisa diangkat untuk topik proyek akhir, gitu ya. Baik, saya akhiri dulu untuk kuliah kita pagi ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya klik dulu ya.